Baik pemirsa sekalian, kita hari ini akan unboxing sebuah table saw dengan merek Stanley SST 1801. Barangnya udah ada di belakang saya. Ini dia Stanley SST 1801. Yuk kita unboxing. Ya, ini dia pemirsa tampilannya. Cukup besar juga dan cukup aman ya, karena udah ada gabasnya, udah tebal. Ya baik, inilah sudah kita unboxing tadi dari paketnya. Dan ini kelengkapan yang ada dalam paket. Pertama tentu fans bisa dilihat ya. Ini udah bagus banget, udah tebal sekali ya ini bahannya. Selanjutnya ini ada kaki-kaki, ini full besi semua. Semua memang nanti harus kita rakit. Dan juga ada ini kelengkapan yang lain. Ini ada buku petunjuk atau manual guide. Terus ini ada apa namanya, atau pelindungnya. Dan juga di sini bisa dipakai penyedot debu nanti. Dan ini ada intervensinya. Ini juga dapat kunci L. Terus ada juga ya mur-mur baut-baut ya. Dan ini juga ada pendorong full. Ini ada juga kelengkapan kunci-kunci. Ya, kira-kira ini yang akan Anda dapatkan dari jika Anda membeli table saw Stanley SST 1801 ini. Di bagian bawah sini ini ada pembuangan buat debu, buat ampas-ampas kayunya. Dan kita lihat di bagian belakang sini juga ada rodanya. Jadi kalau bawa kita bisa ditarik, sambil ditarik itu nggak usah gotong-gotong lagi. Jadi caranya, tabelnya tinggal kita adjust, kita panjangin sedikit, kunci. Ini bisa kita tarik gitu. Menariknya ini juga ada tempat untuk kabelnya, jadi kabel nggak berantakan, langsung bisa dililitin di sini. Seperti ini ya. Jadi kita lihat di bagian sini ini ada putaran, tuas pemutar untuk menaikkan dan menurunkan mata pisaunya, dan juga posisi miring atau 90 derajat atau berapa derajat miring. Kita coba ya. Ini akan kita putar, kita naikkan posisi pisaunya. Lihat ya, ini mulai tarik kan. Ya, ini udah full. Lihat ya, ini 8,5 cm dari bawah meja, dari dasar meja. Sekarang kita coba buat miringin pisaunya. Nah, buat miringin ini ada dua cara. Bisa pakai gerigi yang di sini nih, atau bisa kita langsung aja. Pertama, kita coba buka pakai gerigi ya. Jadi ini dibuka dulu kunciannya. Nah, kalau mau pakai gerigi, kita agak tekan sedikit. Terus kita tuh. Ini di sini ada derajat pemiringan ini. Mau berapa derajat? Misalkan kita pakai 45 derajat. Jadi yang garis merah di tengah sini kita sesuaikan dengan angka 45 derajat. Nah, jika sudah, kita kunci lagi di sini. Pemiringan pisau ada di 45 derajat. Nah, sekarang kita coba nggak usah pakai puteran, tapi langsung aja bisa. Kita pertama kita buka dulu kuncinya. Nah, kita begini langsung bisa nih. Lihat, pemiringannya berubah ya. Kita misalkan mau kembali ke 90 derajat, berarti di sini angka 0. Nah, kita kunci lagi. Nah, ini sudah siku, coba kita lihat kesikuannya. Ini sudah siku ya, paling enggak butuh konfigurasi sedikit nanti.
Kita mau turunin lagi, gampang ya, tinggal putar aja ke arah. Lihat pisaunya turun ya. Table saw dengan pabrikan seperti ini memang dirasa lebih aman, sebab kalau kita mau motong bahan yang tipis ya bisa kita turunin, dan kita mau motong kayu yang lebih tebal bisa kita naikin dulu. Jadi nggak ada banyak mata pisau yang ada di permukaan gitu. Beda dengan kalau kita buat sendiri. Kalau buat sendiri memang lebih bahaya, sebab mata pisaunya tidak bisa kita rubah segitu aja. Kalau ini bisa kita adjust, bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah selanjutnya nih ada tombol on off nya. Jadi dia kalau untuk on dinaikin gini, kalau untuk off tinggal ya gitu. Ya sekarang kita ke bagian atas tablenya. Ini built-in-nya udah cakep ya, memang pas sekali. Ini untuk ukuran meja yang belum kita lebarkan ada di 67, 68 sih ya, 68 sampai 56. Nah ini juga ada bagian penggarisnya di sini untuk ukuran kita motong kayu, bisa dilihat ya. Nah ini bisa kita adjust, bisa kita panjangin pendekin. Posnya ada di sebelah sini. Ini bagi ini terbuka nih, posisi terbuka ke atas, kita panjangin coba. Seperti itu. Kalau udah dipanjangin gini, coba kita tutup. Kita kuncinya di kebawahin. Nah, ini udah terkunci. Kalau ini udah full maksimal ya. Yang tadinya kan 68, sekarang menjadi 104,5. Udah lumayan panjang. Juga kokoh ya, kokoh. Yang ini kalau goyang sedikit itu, tapi ini udah termasuk kokoh. Ini fansnya tadi ya, udah dapat dari sananya. Jadi kita sangkutin di bagian depan sini, kita sangkutin di sebelah sisi satunya, dan ini bagian belakang di sisi lainnya lagi. Coba. Nah, ini pas banget ya udah ya. Bisa kita maju mundurin. Kita tinggal kunci. Nah, ini udah kuat sekali. Ya, jadi kayu dijalankan dari sebelah sini. Nah untuk aksesoris selanjutnya itu ada meter fence ya, yang tadi sudah kita unboxing. Ini tampilan kita lihat. Ini bisa diatur kemiringannya berapa derajat. Juga kita bisa adjust juga mau kayak gimana, bisa kita kencengin dan kendorin. Ini juga bahannya udah cakep ya bahannya. Dan juga yang enaknya di sini, ini relnya ini ada dua. Ini relnya ini udah ukuran internasional. Jadi kalau misalkan kita mau ganti meter fence-nya ini dari produk yang lain atau yang ada di pasaran, itu sudah bisa gampang ditemukan karena ukurannya sudah internasional. Jadi kita tinggal pasangin aja di sini. Nah seperti itu ya. Udah gampang banget. Kalau kita mau miringin 45 derajat, tinggal dorong dari sini kayu. Itu. Ya untuk selanjutnya kita mau pakai pasang ini nih, ada cover blade-nya nih. Nah, tadi udah kita unboxing. Ini bahannya full plastik. Ini kita pasang besi di atas blade-nya. Nah ini pasangnya nggak perlu baut-baut, jadi tinggal plug aja langsung. Ya seperti ini aja. Jadi kalau misalkan ada kayu, kita dorong dari sini. Ini juga bisa dibuka sih ya. Ini juga bisa dibuka. Dan di sini ada tempat selang untuk penyedot debu, penyedot ampas-ampas kayunya. Selain tadi kan di bawah juga udah ada. Ini ada lagi di sini, jadi lebih lengkap. Untuk selanjutnya ada full sticknya. Jadi untuk mendorong ini, kalau kita ngeri ini udah terlampau kecil kayunya, pakai full stick. Nah sekarang untuk built-in-nya ini kan tadi full besi semuanya atasnya, tapi yang bawahnya ini, yang bagian warna kuning itu plastik ya, bukan besi. Nah ini plastik nih, plastik.
Oke, jadi ini bagian bawahnya ya. Ini kita lihat full plastik, tapi memang udah rangkanya udah dengan rangka yang kokoh. Ini bagian belakangnya udah cukup solid sebenarnya ini. Ini udah cukup solid walaupun plastik karena strukturnya udah bagus, udah kuat. Gear pemutar ini untuk menaikkan dan menurunkan mata pisau. Untuk masang bagian lubang ini disamakan dengan lubang yang pas ya pemirsa. Jadi yang misalkan sama yang ini, nah ini nggak pas nih, tuh nggak pas, berarti bukan yang ini pasangannya. Coba yang lain. Nah ini kan juga ke arah sini, sama ya arahnya. Kita lihat, pasang. Nah ini pas. Jadi harus disesuaikan lubangnya. Nah untuk ngencenginnya kita perlu kunci yang ini ya. Ya oke, ini udah jadi kakinya. Nanti siap mesinnya ditaruh di atas ini. Dan nanti kita coba langsung potong kayunya. Ini cukup kekar ya kakinya. Ya ini ada bolongan ya, jadi ini untuk mengikat. Kita pastikan kencang agar aman. Ya tadi saya udah coba untuk potong dengan table saw ini dan hasilnya enak banget, lancar banget, halus, hasilnya enak dan mantap. Kita coba pakai meter fence-nya. Kita coba di angka 45 derajat ya. Kita coba pada kemiringan 30 derajat. Kita lihat nih, ini kemiringan 30 derajat ya. Ya, itu tadi review dari table saw ini, Stanley SST 1801.
hasil memuaskan, bagus dan cakep. Jika ada yang minat table saw ini, link pembeliannya saya sertakan di deskripsi. Langsung klik aja. Salam woodworking.